menjelaskan materi silvikultur hutan alam mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah saya katakan tadi, saya akan menjelaskan mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Apa itu sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia? Sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau yang sering disingkat dengan sistem silvikultur TPTI adalah suatu sistem silvikultur yang meliputi rangkaian kegiatan terencana tentang pengelolaan hutan. Di dalam sistem silvikultur terdapat beberapa kegiatan seperti kegiatan pemeliharaan, pemanenan, dan permudahan. Dan rangkaian kegiatan teknis yang terdapat dalam sistem TPTI adalah kegiatan perencanaan sebelum penebangan, teknik penebangan, dan kegiatan pembinaan hutan setelah penebangan, di mana semua ini ditunjukkan untuk menjamin kelestarian hutan, termasuk kelestarian hasil hutan, baik itu kayu maupun non-kayu. Sejarah mengenai sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia. Sistem silvikultur tebang pilih tanam Indonesia atau sistem silvikultur TPTI berlaku sejak tahun 1989 sampai dengan sekarang di hutan alam produksi. Sistem silvikultur TPTI ini digunakan sebagai pengganti dari sistem tebang pilih Indonesia. Pada tahun 1976, Direktorat Jenderal Kehutanan menyatakan bahwa sistem-sistem silvikultur dalam eksploitasi hutan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tebang pilih Indonesia TPI, yang kedua tebang habis dengan permudahan alam THPA, dan yang ketiga tebang habis dengan permudahan buatan atau THPB. Kemudian Menteri Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan nomor 485/KPTS strip 2 Romawi garing tahun 1989 tentang sistem silvikultur pengelolaan hutan alam produksi di Indonesia. Kemudian pada tanggal 10 April 1989 ditindaklanjuti lagi dengan SK Dirjen Pengusaha Hutan nomor 564/KPTS garing 4 Romawi strip BPHH garing tahun 1989 tentang pedoman tebang pilih tanam Indonesia. Sistem TPTI memperbaiki kekurangan yang ada pada sistem TPI dengan menetapkan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembinaan hutan mendapatkan perhatian yang lebih besar dengan membentuk organisasi pembinaan hutan yang terpisah dengan organisasi kegiatan lainnya, termasuk organisasi kegiatan sebelum penebangan dan penebangan. Yang kedua, menetapkan batas limit diameter pohon tebang sebesar 50 cm ke atas pada hutan produksi dan diameter 60 cm ke atas pada hutan produksi terbatas. Dan yang terakhir, menetapkan siklus tebang 35 tahun dan jumlah pohon inti berdiameter 20-59 cm sebanyak 25 pohon per hektar. Setelah 4 tahun digunakan, sistem TPTI direvisi dengan SK Dirjen Pengusaha Hutan nomor 151/KPTS garing 4 Romawi strip BPHH garing tahun 1993 pada tanggal 19 Oktober tentang pedoman tebang pilih tanam Indonesia. Pada revisi ini, sistem TPTI dilengkapi dengan ketentuan menyediakan anggaran untuk kegiatan pembinaan hutan serta menyediakan tenaga teknis yang memadai. Kemudian, dalam peraturan Dirjen Bina Produksi Kehutanan nomor P-9 garing 6 Romawi garing BPHA garing tahun 2009 tentang sistem silvikultur yang berlaku di Indonesia adalah yang pertama, tebang pilih tanam Indonesia TPTI, tebang pilih tanam jalur TPTJ, tebang rumpang, dan tebang habis permudahan buatan THPB. Dalam ketentuan tersebut,
tidak dicantumkan tata waktu pelaksanaan kegiatan secara ketat, dan penghapusan perapian, inventarisasi tegakan tinggal, dan penjarangan. Pada kawasan hutan produksi terbatas, tidak dilakukan pula kegiatan pembebasan. Ada pula keuntungan dari penerapan sistem tebang pilih, yaitu yang pertama, adanya perlindungan terhadap tempat undi dan permukaan. Yang kedua, terjadinya penutupan tajuk secara vertikal. Yang ketiga, terlindung dari hama dan penyakit. Yang keempat, permudahan alam jenis toleran lebih mudah. Yang kelima, kelestarian produksi pada kawasan yang kecil lebih terjamin. Yang keenam, penjarangan dapat dilakukan bersamaan dengan pemanenan. Yang ketujuh, unit kos permudahan per hektar lebih murah. Selain keuntungan yang dapat diperoleh dari penerapan sistem tebang pilih, ada juga kerugian dari penerapan sistem tebang pilih, antara lain yang pertama, kerusakan tegakan tinggal akibat dari pembalakan. Yang kedua, permudahan jenis toleran lebih banyak daripada jenis intoleran. Yang ketiga, memusnahkan sumber nutrisi yang baik. Yang keempat, bentuk pohon kurang baik karena ruang tumbuh luas pada umur tua. Yang kelima, permudahan alam lebih sulit diatur, misalnya pengaturan pada luas celah dan pada tindakan pemeliharaan. Dan yang terakhir, produksi kecil tetapi lahan penebangan luas sehingga meningkatkan biaya pengangkutan yang diperlukan. Tahapan dari kegiatan sistem TPTI dan tata waktu dari sistem TPTI. Menurut Peraturan Dirjen BPK Nomor P.9/6 A tahun 2009, tahapan kegiatan yang masih diberlakukan pada sistem TPTI tahun 2009 tanpa menyertakan tata waktunya, antara lain kegiatan yang pertama adalah kegiatan penataan areal kerja. Yang kedua, inventarisasi tegakan sebelum penebangan. Yang ketiga, pembukaan wilayah hutan. Yang keempat, pemanenan. Yang kelima, penanaman dan pemeliharaan. Yang keenam, pembebasan pohon pembinaan. Dan yang terakhir, perlindungan dan pengamanan hutan. Tahapan dari kegiatan sistem TPTI dan tata waktu kegiatan sistem TPTI berdasarkan TPTI tahun 1963, yaitu kegiatan pertama adalah kegiatan penataan areal kerja. Penataan areal kerja atau PAK adalah kegiatan untuk mengatur dan membuat batas blok kerja tahunan serta peta kerja bagi kepentingan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan unit pengelolaan hutan. Batas blok dan peta kerja di lapangan berupa rintisan dan patok batas. Selanjutnya digambarkan dalam peta kerja. Penataan areal kerja ini dilakukan 3 tahun sebelum penebangan. Blok kerja tahunan adalah blok yang dibuat untuk pengolahan dalam jangka waktu 1 tahun. Batas blok kerja tahunan dapat dibuat menggunakan batas alam atau buatan. Peta kerja adalah bagian dari blok kerja tahunan yang luasnya 100 hektar berbentuk bujur sangkar yang dibuat dengan batas buatan. Penataan untuk seluruh areal pengolahan dilakukan dengan membagi luas total dengan siklus tebangnya, yaitu 35 tahun. Regu kerja dalam PAK terdiri dari 10 orang, terdiri dari 1 ketua regu, 1 pencatat, 2 pemegang tali dan bambu, 2 perintis jalan, 2 pemasang tanda batas, 1 pembantu umum, dan 1 pembawa alat ukur. Pelaksanaan kegiatan PAK adalah menelaah peta kerja skala 1:10.000, mendatangi starting point tanda alam atau batok pemanenan, menentukan titik ikatan,
membuat batas blok dan peta kerja serta membuat peta hasil kerja skala 1:10.000. Kegiatan yang kedua yaitu inventarisasi tegakan sebelum penebangan atau ITSP. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan adalah kegiatan pengukuran, pencatatan, dan penandaan pohon dalam blok kerja tahunan untuk mengetahui jumlah, diameter, jenis, dan tinggi pohon tebang, pohon inti, dan pohon dilindungi serta data bentang alam seperti sungai, bukit, jurang, dan kawasan dilindungi. Kegiatan ini dilakukan 2 tahun sebelum penebangan. Tujuan dari ITSP adalah mengetahui data penyebaran pohon tebangan terdiri dari komposisi jenis, jumlah, dan volume pohon yang digunakan untuk menetapkan target produksi tahunan pada blok bersangkutan, mengetahui arah trek jalan, dan perencanaan penggunaan peralatan, eksploitasi, serta tenaga kerja. Regu kerja dari ITSP terdiri dari 10 orang, yaitu 1 orang pemegang kompas, 2 orang pemegang tali batas, 2 orang perintis batas jalur, 2 orang pengenal dan pengukur pohon, 2 penanda pohon, 1 orang pencatat. Pelaksanaan kegiatan ITSP adalah menelaah peta kerja skala 1:10.000, mendatangi starting point, tanda alam atau patok permanen, dan menentukan titik ikatan, menentukan petak yang akan dikerjakan, membuat jalur utara, selatan, dari nomor 1 sampai 50. Inventarisasi dalam jalur dilakukan setiap peta ukur. Kegiatan yang ketiga yaitu pembukaan wilayah hutan atau PWH. Pembukaan wilayah hutan adalah kegiatan penyediaan prasarana seperti jalan, wilayah bagi kegiatan produksi kayu, pembinaan hutan, perlindungan, inspeksi, transportasi, dan komunikasi antar pusat kegiatan. Hasil dari kegiatan PWH ini berupa jaringan jalan utama, jalan cabang, dan jalan syarat, TPN, TPK, dan camp, dan lain sebagainya. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun sebelum penebangan. Sebelum pembuatan jalan dilakukan, didahului dengan pembuatan trek jalan yang berupa rintisan tempat badan jalan akan dibuat. Tim trek jalan terdiri dari 5-7 orang yang dipimpin tenaga yang mengerti karakteristik dari bentang alam dan konstruksi jalan. Setelah badan jalan dibuat, dilakukan pengukuran secara cermat menggunakan teodolit serta pemasangan pal KM dan rambu lalu lintas. Hasil pengukuran dituangkan dalam peta berskala 1:10.000. Semua pohon yang berada di dalam jalur jalan dapat ditebang. Pohon yang bernilai dapat diregister dan dicatat dalam buku ukur dan dapat dilaporkan hasil produksi sebagai target tebang trek jalan. Kegiatan yang keempat yaitu adalah kegiatan penebangan. Penebangan adalah kegiatan pengambilan kayu dari pohon-pohon dalam suatu tegakan, di mana pohon ini memiliki diameter sama atau lebih besar dari limit diameter yang telah ditetapkan. Pada hutan produksi, limit diameter pohon sebesar 50 cm. Pada hutan produksi terbatas, limit diameternya 60 cm. Dan pada hutan rawa, limit diameternya 40 cm. Panjang trek jalan sebesar 30 cm dan pada hutan tanam sesuai peruntukan atau kelas perusahaan.
Tahapan kegiatan penebangan pohon adalah penentuan arah rebah, penebangan, pembagian batang, penyeradanan, pengupasan, dan pengangkutan. Pelaksanaan penebangan berdasarkan pada buku rancangan kerja tahunan yang telah disahkan oleh instansi berwenang dengan peta kerja berskala 1:10.000 yang memuat jaringan jalan utama, jalan cabang dan jalan syarat, serta peta penyebaran pohon skala 1:1000. Penebangan dapat dilakukan oleh regu tebang dengan memperhatikan kaidah taktik rebah dan taktik sholat. Regu penebangan harus memperhatikan keselamatan seperti menggunakan helm, masker, sarung tangan, dan lain-lain. Kegiatan yang kelima yaitu perapihan. Perapihan adalah kegiatan yang dilakukan pada areal bekas tebangan dengan memperbaiki batas blok dan peta kerja agar tegakan tinggal mudah diinventarisasi, diperbaiki, serta ditingkatkan produktivitasnya. Kegiatan ini dilakukan 1 tahun setelah penebangan. Perapihan dilakukan dengan menebas semak belukar yang dapat mengganggu permukaan, di mana semak ini memiliki tinggi 7 cm. Menebas perambat atau liana, kecuali rotan, dan jenis yang dianggap berharga lainnya, serta menebas belukar yang rapat agar tidak menghalangi jatuhnya biji ke lantai hutan. Maksud dari penebasan semak belukar yaitu untuk membuang jenis tumbuhan yang tak berharga yang menyaingi permukaan serta mengganggu jatuhnya biji ke lantai hutan. Sedangkan maksud dari kegiatan perapihan adalah untuk memudahkan kegiatan silvikultur seperti inventarisasi, pembebasan, penentuan pohon binaan, serta mempertahankan permukaan dalam jumlah cukup, dan menyiapkan kehadiran permudaan baru. Tujuan dari perapihan adalah meningkatkan mutu tegakan untuk dipersiapkan menjadi tegakan yang memiliki produktivitas yang tinggi, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan bekerja. Regu dalam kegiatan perapihan ini terdiri dari 6 orang yang bertugas utamanya adalah menebas. Yang keenam yaitu inventarisasi tegakan tinggal atau ITT. Inventarisasi tegakan tinggal adalah kegiatan pengukuran pohon dan permudaan serta pencatatan pada areal tegakan tinggal untuk mengetahui komposisi jenis, penyebaran, dan kerapatan pohon dan permudaan serta jumlah dan tingkat kerusakan pohon inti. Kegiatan ini dilakukan 2 tahun setelah penebangan. ITT dilakukan pada setiap peta ukur yang sesuai hasilnya dengan ITSP atau inventarisasi tegakan sebelum penebangan yang terdiri dari jalur, dan setiap jalur terdiri dari peta ukur serta tingkat pertumbuhan pohon. Maksud dari kegiatan ITT adalah untuk mengetahui jumlah, jenis, dan mutu pohon inti dan permudaan. Juga untuk mengetahui jenis dan jumlah pohon inti yang rusak serta tingkat kerusakannya pada masing-masing peta kerja. Data ITT juga dipergunakan untuk mengetahui letak dan luas penanaman dan perkayaan. Tujuan dari kegiatan ITT adalah untuk menentukan perlakuan silvikultur pada peta kerja tahunan serta letak dan luas lokasi penanaman dan perkayaan. Tim kegiatan dari ITT ini terdiri dari 7 orang dengan pembagian tugas 1 orang ketua regu atau pencatat, 1 orang
kompasmen, 2 orang perintis batas jalur, 2 orang pemberi tanda, dan 1 orang pemegang tali. Tapi juga dapat ditambahkan dengan 1 orang pembantu umum sehingga jumlahnya ada 8 orang. Kegiatan yang ke-7 yaitu pembebasan pertama. Pembebasan pertama adalah kegiatan pemeliharaan tegakan tinggal berupa pembebasan tajuk dari 200 pohon dan permudaan komersial atau pohon binaan per hektar yang dimana jarak antar pohon itu 5-9 meter dari persaingan dengan vegetasi lain. Kegiatan ini dilakukan 2 tahun setelah penebangan. Kegiatan pembebasan dapat berupa penebangan pohon penyaing, peneresan yang dapat membunuh pohon tersebut, dan peracunan dengan arborisida. Maksud dari kegiatan pembebasan ini adalah mengadakan ruang tumbuh yang optimal bagi pohon binaan. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan riap pohon binaan agar dapat memperbesar produktivitas tegakan tinggal sehingga nilai komersialnya tinggi. Regu pembebasan ada 8 orang yang terdiri dari 1 orang ketua regu, 2 orang pengenal pohon, 2 orang menebas dan meneres, 2 orang membawa kapak dan racun arborisida dan ikut meneres, dan 1 orang pembawa arborisida cadangan. Kegiatan yang ke-8 yaitu pengadaan bibit. Pengadaan bibit adalah kegiatan yang meliputi penyiapan tempat pembibitan, pengadaan sarana dan prasarana, serta kegiatan lain yang berhubungan dengan pengadaan bibit. Kegiatan ini dapat dilakukan 2 tahun setelah penebangan. Maksud dari pengadaan bibit adalah untuk memperoleh bibit yang bermutu tinggi dalam jumlah yang memadai dan tata waktu yang tepat. Tujuan dari pengadaan bibit ini adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan berupa kayu dengan menggunakan bibit berkualitas. Perawatan bibit dapat dilakukan dengan penyiraman, pemupukan, penyiangan, pendangiran, pemberantasan hama dan penyakit, serta peregangan. Sebelum bibit diangkut dan ditanam di lapangan, terlebih dahulu harus diadaptasikan dengan cara mengeluarkan dari bedengan untuk disusun dalam kotak bibit. Kegiatan yang ke-9 adalah pengayaan dan rehabilitasi. Pengayaan adalah kegiatan penanaman yang dilakukan pada areal bekas tebangan yang kurang cukup mengandung permudaan jenis niagawi dengan tujuan untuk memperbaiki komposisi jenis, penyebaran pohon, dan nilai tegakan. Jarak tanam pengayaan adalah 5x5 meter. Rehabilitasi adalah kegiatan penanaman pada bidang kosong di dalam kawasan hutan agar setiap bidang hutan memiliki produktivitas dan nilai maksimum. Jarak tanam pada kegiatan rehabilitasi ini adalah 3x3 meter. Kegiatan pengayaan dan rehabilitasi dapat dilakukan 3 tahun setelah penebangan. Maksud dari kegiatan rehabilitasi atau pengayaan adalah untuk menambah jumlah anakan semai dengan cara menanam pada areal bekas tebangan yang tidak atau kurang memiliki permudaan jenis niagawi, serta menanam pada areal terbuka sehingga bekas TPN dan TPK, bekas jalan syarat, serta areal terbuka lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperbaiki komposisi jenis dan penyebaran permudaan serta dapat meningkatkan nilai dan produktivitas tegakan tinggal. Regu dalam kegiatan pengayaan atau rehabilitasi terdiri dari 12 orang.
yang terdiri 1 orang ketua regu, 1 orang kompasmen, 2 orang membuat jalur penanaman, 2 orang mencari ajir ITT dan memasang ajir penanaman, 2 orang membuat lubang tanam, 2 orang membawa bibit, dan 2 orang menanam. Kegiatan yang ke-10 adalah pemeliharaan tanaman pengayaan atau rehabilitasi. Pemeliharaan adalah kegiatan perawatan tanaman, baik tanaman hasil pengayaan maupun rehabilitasi, dengan cara membersihkan jalur penanaman, membunuh gulma dan pohon penyaing, memperbaiki sifat fisik tanah dan tempat penanaman, serta penyulaman. Kegiatan ini dilakukan 3 tahun setelah penebangan, 4 tahun setelah penebangan, dan 5 tahun setelah penebangan. Maksud dari kegiatan pemeliharaan ini adalah untuk membebaskan tanaman baru hasil pengayaan atau rehabilitasi dari berbagai bentuk gangguan tumbuhan, pengganggu, serta penyulaman tanaman mati dengan bibit sehat. Tujuannya adalah mempertahankan jumlah tanaman pohon niagawi dan memacu pertumbuhan dan produktivitasnya. Regu pemeliharaan berjumlah 6 orang dan terdiri dari 1 ketua regu atau pencatat data, 4 orang pembersih jalur tanaman, dan 1 orang pembantu umum. Kegiatan selanjutnya adalah pembebasan kedua dan pembebasan ketiga. Pembebasan kedua dan pembebasan ketiga adalah pengulangan yang dilakukan sepenuhnya dari pembebasan pertama agar tajuk pohon binaan selalu menerima cahaya matahari secara langsung dari atas atau dari samping, serta memiliki ruang tumbuh tajuk yang baik. Kegiatan pembebasan kedua dilakukan 4 tahun setelah penebangan, dan kegiatan pembebasan ketiga dapat dilakukan setelah 6 tahun penebangan. Maksud dari kegiatan ini adalah memelihara kebebasan sinar dan ruang dari tajuk pohon binaan agar riak pohon binaan maksimal. Tujuannya untuk memusatkan riak tegakan pada pohon binaan yang merupakan pohon niagawi terbaik dalam tegakan tinggal dan letaknya tersebar merata. Regu pembebasan kedua dan ketiga masing-masing adalah 8 orang dengan pembagian tugas, 1 orang ketua regu atau pencatat data, 4 orang penebas, 2 orang peracun, dan 1 orang pembantu umum. Kegiatan yang terakhir yaitu penjarangan tegakan tinggal. Penjarangan adalah kegiatan penyingkiran penyaing dari pohon binaan bila mana pohon binaan ini telah berupa tiang dan pohon. Penjarangan sebaiknya difokuskan pada penjarangan tajuk, yaitu penjarangan untuk membuang penau atau pendesak tajuk pohon binaan. Pohon binaan adalah 100 pohon binaan per hektar termasuk pohon tinggi. Maksud dari kegiatan penjarangan adalah untuk mempertahankan riak pohon binaan yang tinggi, sedangkan tujuan dari kegiatan penjarangan adalah untuk memusatkan riak tegakan tinggal kepada pohon-pohon binaan yang berupa pohon terbaik dalam tegakan tinggal. Penjarangan yang pertama dapat dilakukan 10 tahun setelah penebangan. Pohon yang dibebaskan minimal 200 tajuk pohon binaan. Penjarangan yang kedua dapat dilakukan 15 tahun setelah penebangan. Pohon yang dibebaskan minimal 160 tajuk pohon binaan. Dan penjarangan yang ketiga dapat dilakukan 20 tahun setelah penebangan. Pohon yang dibebaskan minimal 100 tajuk pohon binaan. Regu penjarangan ini masing-masing ada 6 orang dengan pembagian tugas, 1 orang ketua regu atau pencatat data, 2 orang penebas, 2 orang peracun, dan 1 orang pembantu umum.